Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paskia Cindy Veronica dari kelompok Geofisika 8. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pada praktikum stereografi sesar. Untuk praktikum stereografi sesar, alat-alat yang kita butuhkan ada milimeter block, penggaris, wolfnet, kertas kalkir, pensil, penghapus, jangka, dan juga busur. Langkah pertama, seperti praktikum sebelumnya, jangan lupa untuk membuat lingkaran terluar dan juga menandakan north, east, south, dan east. Kemudian di sini saya memiliki soal north 4 derajat east, 85 derajat, pitch-nya 10 derajat north, dan dextral. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat proyeksi bidang patahan berdasarkan strike dan dip yang diketahui. Di sini diketahui bahwa strike-nya 4 derajat east, maka saya mendapatkan strike-nya di sini. Kemudian untuk mencari dip 85 derajat, kita geser strike-nya menuju titik north, kemudian kita ke garis ekuator dan hitung 85 derajat dari garis terluar menuju titik pusat lingkaran. Untuk mencari pitch, maka kita hitung 10 derajat dari titik ini, titik north, menuju ke bawah, maka saya menemukan pitch 10 derajat di sini. Kemudian, tarik 90 derajat dari pitch menuju ke bawah, maka kita menemukan itu sebagai sigma 2. Kemudian, sejajarkan sigma 2 ke garis ekuator dan buat bidang 90 derajat menjauhi sigma 2 ke kiri, maka saya mendapatkan di sini dan jangan lupa untuk membuat busurnya. Kemudian dari pitch kita hitung 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah dan kita tandai dengan sigma. Kemudian kembalikan kertas kalkir pada posisi semula. Dan dapat kita lihat bahwa di soal ini merupakan dextral, sesar dextral. Maka sigma yang di kanan adalah sigma 1 dan sigma yang di kiri adalah sigma 3. Jadi panahnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari trend dan plunge dari masing-masing sigma. Untuk mencari trend dan plunge, kita pertama-tama sejajarkan dulu sigmanya di ekuator. Kemudian kita buat garis dari titik pusat menuju garis terluar dan lakukan hal tersebut untuk ketiga sigma. Selanjutnya untuk mencari tren, kita posisikan kertas kalkir pada posisi semula. Kemudian kita hitung dari sumbu utara menuju sigma-sigma yang telah kita dapatkan. Seperti contohnya di sini ada sigma 1, maka kita hitung dari titik utara menuju sigma 1 dan saya mendapatkan tren dari ketiga sigma sebagai berikut. Kemudian untuk mencari plunge dari setiap sigma, contohnya di sini sigma 3, kita posisikan agar tepat berada di titik utara. Kemudian kita hitung ke bawah. Dan di sini ada sigma 3, maka saya mendapatkan plunge-nya adalah 10 derajat. Lakukan hal tersebut kepada 2 sigma lainnya. Kemudian untuk soal nomor 1, kita akan menggambarkan gambar 3D-nya pada milimeter block. Pertama-tama, buatlah dulu orientasi sesarnya. Kemudian, dari garis orientasi sesar ini, tarik garis sejajar untuk mendapatkan garis strike-nya. Kemudian jangan lupa untuk menggambarkan garis lainnya dengan tetap memperhatikan panjang dan juga kesejajarannya. Kemudian kita akan mencari garis dipnya. Dipnya 85 derajat, maka kita posisikan busurnya seperti ini. Kemudian 85 derajat di sini kita tandai, kemudian kita tarik garis dari sini menuju 85 derajat tadi sehingga saya menemukan garis dipnya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menutup bagian-bagian yang tadinya belum tertutup sehingga saya menemukan blok batuan pertama seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari garis rake-nya 10 derajat.
Maka kita posisikan busurnya seperti ini dan 10 derajat di sini kita beri tanda. Kemudian kita tarik garis dari titik sini ke 10 derajat tadi sehingga saya mendapatkan rake-nya seperti ini. Selanjutnya kita membuat blok batuan yang kedua dengan menarik garis strike yang tadi di blok batuan pertama sejajar sehingga saya mendapatkan garis strike blok batuan kedua di sini. Kemudian jangan lupa untuk membuat garis lainnya dengan tetap memperhatikan panjang dan juga kesejajarannya. Kemudian setelah mendapatkan kedua blok batuan ini, kita dapat menamai sesar yang kita temukan dengan menggunakan diagram Ricard tahun 1972. Nah, jadi nama yang saya dapatkan itu ada nomor 5 dan 7, yaitu reverse right slip fault atau right slip fault. Kemudian di sini saya mempunyai soal kedua, yaitu north 25 derajat east 65 derajat n dengan pitch 75 derajat dan sesar naik. Pertama-tama seperti biasa jangan lupa untuk membuat lingkaran terluar dan menandai north, east, south, dan west, dan juga cari strike dan dip. Kemudian kita juga mencari pitch seperti biasa, seperti soal nomor 1. Dan karena ini adalah sesar naik, maka panahnya menuju titik pusat lingkaran. Dan setelah itu kita juga mencari sigma 2, sigma 1, dan sigma 3. Kemudian kita juga mencari trend dan plunge dari masing-masing sigma seperti pada soal nomor 1. Maka saya mendapatkan trend dan plunge dari masing-masing sigma sebagai berikut. Untuk soal nomor 2, seperti pada soal nomor 1, kita akan membuat gambar 3D-nya. Pertama-tama buat dulu orientasi sesarnya. Kemudian dari garis orientasi sesar ini, tarik garis sejajar untuk menemukan garis strike-nya. Kemudian jangan lupa untuk membuat garis-garis lainnya dengan tetap memperhatikan panjang dan juga kesejajarannya. Kemudian kita akan membuat dip-nya. Dip-nya di sini ada 65 derajat. Maka kita letakkan busurnya seperti ini. Kemudian 65 derajat di sini kita tandai. Kemudian kita membuat garis yang ini. Kemudian tutup bagian-bagian yang tadinya belum tertutup. Sehingga blok batuan yang pertama seperti ini. Kemudian kita akan mencari garis rake. Garis rake-nya itu di sini ada derajatnya 75 derajat, maka kita cari 75 derajat berarti di sini. Kemudian kita tandai dan kita tarik garis seperti ini dan harus sejajar. Nah, garis rake ini akan mempresentasikan arah perpindahan blok yang satu terhadap blok yang lainnya. Selanjutnya membuat blok batuan yang kedua. Dari garis strike yang tadi, buatlah garis sejajar untuk garis strike blok batuan yang kedua. Kemudian buatlah lagi garis-garis yang lainnya dengan tetap memperhatikan panjang dan juga kesejajarannya. Sehingga saya mendapatkan blok batuan kedua seperti ini. Untuk penamaan pada soal nomor 2, kita lihat diagram Ricard. Karena hanging wall-nya cenderung naik dan ke kanan, maka kita lihat diagram bagian atas dan kanan. Kemudian, pitch-nya kita mempunyai 75 derajat, maka kita tandai 75 derajat pada diagram. Selanjutnya, dip-nya 65 derajat, maka kita tarik garis dari 65 derajat menuju titik yang tadi. Sehingga daerah yang saya temukan adalah nomor 6, yaitu right reverse slip fault. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum stereografi sesar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.